dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah. Gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang pakai yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print out ya, yang asli. Ini ya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya, ada. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya, dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya? Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan ya. Ini kalau apa permainan anak-anak itu ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu ya. Itu ada 11 perbedaan ya. Yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya, Mas? Saya spill satu-satu. Soal emboss atau emboss ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan? Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan, ya, bahwa ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini, ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2020. Beda. Ya, kami bisa pastikan. Beda. Jadi ada dua versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda. Ya, kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat, ya, apakah ada embossnya? Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing ya. Karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, ya, embossnya itu ceklok ya, ceklok artinya cetak tinggi, ceklok, ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan, teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman di sini, mari kita membacakan komentar dari pajak netizen. Di sini dikatakan bahwasanya selamat berjuang RTCS rakyat ya, mendukungmu, semoga sehat selalu. Nah, teman-teman di sini ya, selaku pejuang kejujuran selalu sehat ya. Saya hanya berdoa semoga RT tetap diberikan kesehatan ya, baik lahir maupun batin, serta psikologisnya, serta selalu dalam lindungannya. Ya, karena beliau bertiga yang mau mengorbankan menteri ya.
tenaga pikirannya, serta waktunya guna membela serta meluruskan kebenaran dan kejujuran. Nah, teman-teman, kami rakyat jadi mengerti embos ya, itu penting penguci tanda tangan atau dengan ornamennya ibarat kunci asli pemilik gembok. Saya juga yang bisa memakainya ya. Saya menduga Rektor UGM yang membela ijazah Jokowi dapat koneksi untuk membayar hutangnya ya. Nah, yang bermasalah dan masalah hukumnya ditutup, makanya membela ijazah Jokowi mati-matian. Nah, bagaimana sikap Prabowo terhadap kasus ijazah palsu Jokowi? Berani bertindaklah dengan pemerintahan Kapolri untuk mengusut kasus TSB ya. Jadi kalau oknum penegak hukum tidak jujur, tetap berusaha menutupi kebohongan ya, Jokowi apa tidak mungkin akan ada masuk penjara. Nah, jangan sampai kedepannya punya pemimpin yang bohong ya sama rakyatnya. Inilah para pejuang kebenaran Ibu Piva dan Pak Rismon dan Pak Roy Suryo, para pejuang untuk ya anak cucunya kita di masa depan nanti. Nah, Jokowi si raja bohong ante berkumis adalah pengkhianat ya bangsa Indonesia level dewa, merupakan sumber masalah di negeri ini. Oleh karena itu harus segera ditangkap dan diadili ya sebelum mati. Semoga kebenaran akan datang dengan sendirinya ya melalui jalan ala Swed. Teman-teman, mudah-mudahan saja penyidik atau penegak hukum yang lain akan tobat atau mau jujur sebelum ada penyesalan atau berkepanjangan. Nah, semoga cepat terungkap kasus ini dan seret Jokowi ke pengadilan. Ya, Jokowi biasanya gaduh di NKRI. Selamat buat DR Tiva, Roy dan Rismon sudah menunjukkan pembanding ijazah lulusan 1985 yang bermeterai warna merah minimal RP 5000. Nah, rakyat mempunyai hak untuk mengadili pejabat publik yang melanggar hukum ya. Karena kerja pejabat publik digaji dari uang rakyat. Nah, teman-teman, saya sangat sependapat dengan Roy Rismon dan DR Tiva, harus sesuai undang-undang tahun 85 untuk meterainya ya, yang dikeluarkan universitas manapun di Indonesia pada tahun itu sesuai yang diucapkan profesor perempuan yang diundang oleh Aiman di Rakyat Bersuara yang dari Universitas Jakarta kalau saya tak salah. Nah, ini tergantung pada penegak hukum, apa itu Polri ya, kejaksaan maupun hakimnya, apa mereka itu berjalan di rel, apa mereka berjalan bukan di relnya ya. Sekarang melihat seolah-olah penegak hukum kadang-kadang berjalan di relnya, kadang-kadang berjalan di luar, atau yang pegang kuasa dapat saat ini diam membisu tanpa membenahinya. Apa yang bisa kita harapkan ya dari pemerintahan sekarang dan juga Al-Hulam. Nah, semoga Rektor OVA insaf, sadar dengan kebohongan, bertobatlah Bu ya, jangan hanya karena jabatan dan cuman semua dibenarkan. Nah, tapi Tuhan yang Maha Kuasa saat segalanya, kebenaran pasti menang ijazah palsu serta dinasti politik keluarganya dicabut 3 turunan ya. Jadi mana ada si pembohong akan menang. Kebenarannya pembohong pasti orang gak bisa dipercaya. Nah, jadi sekarang tinggal menunggu apakah ya keadilan masih ada di negeri ini dan hakim berani dari gerak-gerinya. Juga sudah ketahuan Mulyono Raja bohong kelas kakak merah dan tanggal alumni Fakultas Kehutanan Angkatan tahun 1985 memberi spor ya dengan menunjukkan kebenaran TTG kepalsuan ijazah Jokowi.
Nah, teman-teman, netizen radikal demi keamanan Bapak Jokowi, keluarga serta IBP sebaiknya minta suaka di Cina atau di Singapura, tinggalkan Pratikno LSP, Pahil atau Termul untuk diadili oleh pengadilan rakyat. Nah, jadi semua bukti sudah banyak, tinggal menunggu keputusan atau yang adil dan otaknya masih waras saja. Ya, jangan-jangan sepatah kemarin hakim memutuskan ya, tidak berhak mengadili. Nah, jadi betul materai tidak mungkin didapatkan di zaman sekarang sebab 5 rupiah materai sekarang sudah nggak ada ya, mantap maju terus. Nah, teman-teman, orang awan saja malu ya jika dikatain nggak punya ijazah. Nah, kok ada yang pejabat yang tak izin dibilang orang punya ijazah abal-abal? Iki apa yang rakyat Indonesia sudah tahu ya. Ijazah palsu tukang bohong terbukti, ijazah palsu tukang bohong, hukum mati sudah tipu daya seluruh rakyat Indonesia atau seluruh dunia. Nah, jadi sejak awal RT sudah meneliti kepalsuan ijazah Jokowi, namun pihak berwenang masih tetap bela dan menikmati miliaran bahkan triliunan rupiah dari duit Jokowi ya. Karena para saksi yang banyak yang tidak mempunyai kepastian atau integritas itu bisa dibeli dengan uang, atau fakta itu bisa dibeli dengan sudah pernah mengadakan reuni abal-abal yang mendapatkan kawan yang baru dibayar ya. Seolah-olah sebagai alumni UGM, karena sudah jelas kalau bekas presiden itu adalah orang yang mempunyai gudangan uang ya. Maka dari itu saya berharap kepada Pak Hakim Pengadilan yang sebagai wakil suara Tuhan menimbang dengan kearifan dan dengan sebijak-bijaknya demi untuk hukum konstitusi yang adil. Nah, tupai segera akan ketangkap karena sudah jatuh tersungkur ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan terjatuh juga ya. Sebenarnya gue kagak ya tega Jokowi terus dihujat. Tapi yang mau gimana lagi, dia sendiri kagak mau terbuka dan jujur. Nah, berarti yang 15 orang kawannya yang ingin membela menjadi saksi itu juga kelompoknya Termul ya, kelompok orang pembohong ya. Jadi teman-teman yang asli punya Jokowi dari Fakultas Kehutanan, kalau dari Fakultas Merah, dari Fakultas Hijau kan pada fakultas sama fakultas. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI.